Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin, nama saya Teresia Octaviana dengan NPM 221102047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir mata kuliah Ekonometrika 2 yang diampu oleh Dr. Asih. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai uji stasioner. Langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan Stata 17, lalu memasukkan do file-nya. Di sini ada do file yang sudah saya buat dengan judul Praktikum Ekonometrika Latihan Uji Stasioner. Untuk langkah pertama untuk memastikan adalah memblok tulisan yang berwarna hijau, lalu Ctrl D. Jika hasil berwarna hitam, maka data adalah sesuai. Lalu mengulangi langkah yang sama. Yang kedua adalah membuat direktori yang sudah datanya yang sudah saya buat, lalu disimpan di local D dengan nama echo. Lalu sama seperti tadi langsung Ctrl D. Jika datanya hitam, maka datanya sudah sesuai. Mengulangi hal yang sama. Memblok tulisan dan memasukkan data yang sudah saya simpan di local D dengan nama lat echo garis miring lat echo mat. Ctrl D. Di sini dihasilkan saya memiliki dua variabel dengan 48 observasi. Langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa data berbentuk time series dengan menganalisis data tahunan. Lalu di Ctrl D. Data waktu atau time series variable yang saya gunakan dengan rentang waktu dari 1959 sampai 2006. Lalu langkah berikutnya adalah melakukan uji stasioneritas metode non-formal. Variabel yang digunakan adalah PPDI. Dengan Y lainnya 18261,52. Di sini dihasilkan grafik yang ditunjukkan oleh variabel PPDI yang dimulai dari tahun 1959 hingga tahun 2006 menunjukkan peningkatan variabel PPDI. Dan dihasilkan observasinya berjumlah 48 dengan rata-rata 18.261,52 dengan standar deviasinya 5394,894 dengan minimal nilainya 96,85 dan maksimalnya 28005. Lalu untuk memastikan parallelogram PPDI-nya, Ctrl D. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan data lag, AC, PAC, key, probabilitas lebih dari key, dan
autocorrelation, dan particle autocore. Lalu langkah selanjutnya melakukan uji stasioner metode formal menggunakan variabel PPDI. Dihasilkan T-statistiknya adalah 0,93 dengan critical value-nya 1% yang bernilai minus 3.600 dan critical value bernilai 5% dengan hasil minus 2,938 dan critical value 10% dengan hasil minus 2,604, di mana p-value untuk T-statistik adalah 0,9935 yang berarti kan nilai ini melebihi critical value alpha dari T-statistik yang sudah ditentukan. Lalu untuk selanjutnya menentukan jumlah lak jika tidak stasioner dengan melihat pada LR. Variabelnya menggunakan PPDI. Lalu yang selanjutnya melakukan uji augmented Dickey value menggunakan PPDI. Di sini menghasilkan T-statistik dengan critical value 1% menghasilkan minus 3,628 dan 5% menghasilkan minus 2,95 dan alfa 10% menghasilkan minus 2,608 sehingga nilai T-statistiknya bernilai 0,9768 di mana hal ini adalah melebihi dari critical value yang sudah ditentukan. Dan untuk membuktikan jika data tidak stasioner pada 1 atau 1 yang ditandai dengan 0 atau terdapat akar unit, maka dilakukan uji augmented Dickey value untuk first order. Langkah selanjutnya melakukan uji Philip-Perron. Hasil dari uji ini adalah mendapatkan T-statistik Z rho-nya bernilai 0,338 dan Dickey value critical value-nya dengan alfa 1% menghasilkan nilai min 18,696 dan alfa 5% menghasilkan min 13,204 dan alfa 10% menghasilkan minus 10,640. Sedangkan T-statistiknya bernilai 0,922 dengan alfa 1% bernilai 3,6, alfa 5% bernilai 2,938, dan alfa 10% bernilai minus 2,604. Hal ini membuktikan bahwa T-statistik bernilai 0,9934, di mana ini membuktikan bahwa T-statistik melebihi dari alfa yang sudah ditentukan. Data tidak stasioner pada 1 yang ditandai dengan 0 atau terdapat akar unit, maka dilakukan uji Philip-Perron untuk first order. Maka dihasilkan T-statistiknya Z rho bernilai minus 43,943 dengan alfa 1% bernilai minus 18,628 dan alfa 5% bernilai minus 13,172 dan alfa 10% bernilai minus 10,620 dengan T-statistik bernilai minus 6,507 dan alfa 1% bernilai minus 3,607
dan alfa 5% bernilai 2,941, sedangkan alfa 10% bernilai 2,605. Sehingga p-value untuk t statistik bernilai 0,00. Sekian pengujian praktikum ekonometrika 2 untuk pengujian latihan uji stasioner menggunakan variabel 2, yaitu PPDI dan juga variabel tahun menggunakan time series. Terima kasih. Eh, nge-save-nya di mana ya? Nge-save. Kalau kita record udah pasti ke save nggak? Berarti langsung masuk di dokumen kita, di filenya. Kalau nggak masuk, gue ngulang dong. Tidur. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Hmm, dari Zoom. Mana ya liatnya ya?